Kisah Gusmik sudah meninggal tapi tetap berdakwah. Halo sahabat, di daerah Tanjung Priuk pada tahun 1996, ada 3 orang preman yang kerjanya cuma memalak setiap kendaraan truk kontainer yang hendak masuk pelabuhan. Setelah itu mereka akan menggunakan uang hasil palakannya itu untuk mabuk-mabukan, main perempuan atau berjudi. Hingga pada suatu hari datanglah seorang pria mengenalkan dirinya bernama Gusmik. Lantas pria itu berbicara ke sana kemari tentang banyak hal, mulai dari masalah politik, ekonomi, hingga menyentuh masalah agama. Oke, sebelum dilanjut bahasannya, kita mau mengingatkan kembali ke teman-teman semua untuk tekan button subscribe dan jangan lupa nyalakan juga loncengnya ya, agar teman-teman tidak ketinggalan update video-video terbaru dari Alia Net Channel. Begitu lembut dan inteleknya pria itu berbicara, hingga akhirnya ketiga preman ini tertarik dan mulai suka dengannya. Apalagi pria itu orangnya asik diajak gaul ala preman dan suka traktir makan, minum dan rokok. Hingga akhirnya masuk waktu sholat zuhur. Lantas Gusmik mengajak ketiga preman itu untuk ikut sholat. Pada mulanya mereka menolak, tapi Gusmik merayunya dengan iming-iming, barang siapa yang mau sholat dengannya, maka akan dikasih uang Rp50.000. Maka walaupun terpaksa, akhirnya ketiga preman ini mau ikut sholat di belakang Gusmik. Tentu saja niatnya demi mendapat uang. Begitulah setiap waktu sholat, pasti mereka sholat berjamaah bersama teman barunya, Gusmik. Kejadian ini berlangsung hingga 3 bulan lamanya. Hingga pada akhirnya ada kesadaran tersendiri bagi 3 preman itu untuk sholat. Apalagi Gusmik juga mengajarkan masalah agama yang selama ini belum pernah mereka dengar. Dan memasuki bulan keempat, Gusmik sudah tidak menemui 3 preman tersebut. Tentu saja mereka kalang kabut karena sudah terbiasa sholat berjamaah bersama Gusmik. Mulai ada kerinduan dari ketiga preman itu akan sosok pria misterius yang selama ini selalu mengajak mereka kepada kebaikan dan mengajarkan mereka tentang masalah agama. Rupanya tingkah mereka menarik perhatian Ustadz Suhaimi yang ketika itu baru pulang dari acara maulid di masjid luar Batang. Lalu sang Ustadz menghampiri mereka di teras masjid dan menanyakan banyak hal. Kemudian 3 preman itu bercerita tentang perjumpaan mereka dengan seorang pria misterius yang membuat mereka akhirnya mulai mendalami masalah agama. Betapa kagetnya Ustadz Suhaimi ketika mendengar nama Gusmik disebut oleh mereka. Lantas sang Ustadz yang saat itu membawa buku saku tentang Zikrul Ghafilin memperlihatkan foto seorang ulama kepada ketiga preman itu. Apakah pria misterius itu seperti orang ini? Dengan nada heran preman itu menjawab, "Iya benar, apakah Ustadz kenal dengan dia?" Ustadz Suhaimi menjawab, "Bukan kenal lagi, ini guru saya. Beliau seorang ulama besar yang merupakan seorang waliullah. Dan beliau sudah wafat 3 tahun yang lalu." Seperti tersambar petir, terkejut bukan kepalang 3 preman ini mendengar penjelasan Ustadz Suhaimi. Jadi selama ini mereka mendapat pencerahan dari seorang ulama besar, waliullah masyhur yang sudah lama wafat. Menangislah mereka sambil menciumi tangan Ustadz Suhaimi sambil menyatakan keinginan mereka untuk bertobat dan meminta beliau untuk mengajari mereka tentang masalah agama. Akhirnya sang Ustadz pun menyanggupinya dengan berurai air mata. Kisah ini mengandung pelajaran bahwa Allah memberikan hidayah kepada siapa saja yang Ia kehendaki, dan juga mengajarkan bahwa para wali Allah itu tiadalah bagi mereka mati. Jasad boleh mati, tapi dakwah mereka akan tetap hidup kapanpun dan dimanapun. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Kita mau mengingatkan kembali ke teman-teman semua untuk tekan button subscribe dan jangan lupa nyalakan juga loncengnya ya, agar teman-teman tidak ketinggalan update video-video terbaru dari Alia Net Channel. Oke, sampai di sini dulu ya video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.